Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'an wa kitabihil karim, wa la nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was-samara wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak hanya menambah kenikmatan yang kita miliki, tetapi bersyukur juga mengekalkan nikmat yang kita dapatkan. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah dengan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat riring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saya diberikan tema terkait dengan ujian hidup. Semua manusia yang hidup di dunia ini diuji oleh Allah dengan kadar ujian yang berbeda-beda. Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan para rasul pun diuji oleh Allah dengan takaran ujian yang berbeda-beda. Ada nabi yang diuji dengan dakwah dengan waktu panjang tetapi tidak mendapatkan umat. Hanya segelintir dari umat itu, tetapi tetap bertawakal kepada Allah dan yakin akan kemuliaan Allah. Ada nabi yang diuji, dipertemukan dengan pemimpin yang zalim, dengan kesabarannya mampu merubah pemahaman dan paradigma umat pada waktu itu. Ada nabi yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, bahkan mampu menundukkan alam dan isinya. Jin pun dia mampu perintahkan, tetapi dia yakin ini adalah ujian Allah.
Ada nabi yang diuji oleh Allah dengan kemiskinannya, dengan penyakitnya, bahkan keluarganya menjauh, umatnya menjauh, dia dalam keadaan sendiri yang kemudian dipulihkan ujiannya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak dari lahir sudah diuji oleh Allah, tidak bisa melihat ayahandanya. Umur yang masih belia dia berziarah untuk ziarah ayahandanya bersama ibundanya. Di perjalanan ibundanya sakit dan meninggal dunia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan kemiskinannya, diuji oleh Allah dengan yatim dan piatunya, tetapi Allah muliakan beliau-beliau yang diuji ini. Maka Al-Quran itu, sepertiga dari isi Al-Quran itu khasasul Quran, kisah bagaimana Allah uji umat-umat terdahulu dan Allah selesaikan ujian umat-umat terdahulu. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita pasti akan diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang diuji dengan pangkat dan jabatan, ada yang diuji dengan harta dan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Tetapi bagi kita hamba yang beriman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu semua adalah takdir ketetapan dari Allah tentang setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, akan diuji, dan itu bagian dari cobaan kita. Lalu apakah makna ujian? Ujian itu bisa menimpa siapa saja, baik mukmin maupun kafir. Orang akan diuji siapa saja yang di dunia ini, baik orang mukmin maupun orang kafir. Tetapi kalau musibah adalah peringatan Allah atas segala kelalaian yang kita lakukan. Maka kalau kita membaca Quran surat Al-Fatihah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Allah itu diberikan kepada siapa saja. Dia orang kafir, dia orang mukmin, dia berikan kehidupan, maka Allah berikan hidup. Orang bermaksiat diberikan nikmat, orang mukmin diberikan nikmat. Tetapi itu Ar-Rahman. Ar-Rahim diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Tidak semua orang mendapatkan rahim Allah, maka tidak semua orang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala para nabi dan para rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka semua bentuk ujian itu adalah bagian dari pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukankah anak-anak juga diuji untuk naik kelas? Bukankah mahasiswa juga diuji untuk mendapatkan kelulusan? Bahkan setiap semester diuji 2 kali. Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Untuk apa? Untuk melihat kapasitas dia sebagai pelajar. Maka Allah uji kita, sesungguhnya Allah ingin melihat kapasitas kita sebagai makhluk. Apakah ketika kita diuji oleh Allah semakin bertambah ketaatan kita kepadanya, atau justru ujian itu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka semua manusia ini akan diuji.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan diuji dengan takaran dan kekuatannya masing-masing. Allah sudah menakar kekuatan kita. Allah sudah melihat kekuatan kita. Suatu ketika saya ini menjadi petugas haji di Saudi. Sebelum saya berangkat, Allah uji saya, ibunda saya meninggal dunia. Padahal sekalipun itu saya juga harus ujian untuk mendapatkan petugas haji itu. Berhari-hari, berbulan-bulan saya pelajari ujian lulus. Begitu saya mau berangkat, ibunda saya meninggal dunia, diuji oleh Allah. Maka saya tinggalkan itu tugas saya sebagai petugas haji. Saya menjaga ketetapan dan ketaatan saya sebagai anak, memuliakan orang tua saya yang terakhir sampai pada menguburkan. Dan saya sudah pasrah kepada Allah untuk tidak berhaji tahun ini, karena diuji oleh Allah dengan orang tua. Suatu ketika 2 hari sebelum wukuf di Padang Arafah, 3 hari sebelum wukuf di Padang Arafah, ada seorang pejabat negara yang telepon ke saya, "Bapak diundang ke kedutaan untuk tanda tangan." Saya bingung juga apa ini. Begitu sampai di situ, tanda tangan, nanti malam disuruh berangkat haji. 3 hari lagi sudah akan mulai wukuf dan Mekah akan ditutup. Besok semua akan dikawal sampai pada bapak posisi terakhir di Mekah. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah, seakan-akan saya orang yang paling hancur. Tetapi begitu kami menyelami kehidupan ini, ternyata semua yang diujikan oleh Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka di waktu subuh adalah waktu yang terbaik untuk kita bermuhasabah. Datang lebih awal ke masjid, perbaiki sholat-sholat sunnah kita, perbaiki hablum minallah kita, banyak kita bertafakur, maka kita akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang terpilih. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka bagaimana cara menghadapi ujian hidup ini? Ada orang yang ujiannya sama, tetapi nilainya berbeda-beda. Ada siswa yang bajunya sama, seragamnya sama, sekolahnya sama, yang ngajar sama, tetapi nilainya berbeda-beda. Kenapa? Karena berbeda dalam menyikapi ujian di sekolahnya. Jika kita ingin menjadi hamba yang mulia ketika diuji oleh Allah, maka harus mampu mensikapi dan menghadapi ujian hidup ini. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi ujian hidup? Tawakal 'ala Allah. Bertawakal, berserah diri kepada Allah. Bisa juga ujian itu bagian dari teguran kita, bagian dari tazkiyatun nafs kita, bagian dari hari ini yang mungkin kita banyak jauh dari Allah, bagian yang mungkin bisa hari ini aktivitas duniawi kita lebih banyak daripada ibadah kita kepada Allah. Maka Allah uji dengan keujian kehidupan ini, maka kita tawakal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, ketika diuji dia merobek-robek bajunya, ketika saudaranya meninggal dia menangis teriak-teriak histeris, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ketika engkau sedang diuji oleh keluargamu meninggal dunia, bedakan caramu menerima ujian dengan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Tawakal 'ala Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Karena tidak semua orang ini mampu mendudukkan urusan hati, mampu mendudukkan hatinya. Ada orang yang tampangnya hebat, rapi, kelihatannya berwibawa,
tetapi ternyata urusan hati dia belum mampu memanagenya, tidak bisa menghadirkan ketawakalan kepada Allah di dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Hidupnya tidak akan pernah tawazun, hidupnya tidak pernah seimbang. Kenapa? Karena dia belum pada tingkat bertawakal kepada Allah. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Rasul. Sahabat, di mana itu kudamu? Sudah saya taruh di luar ya Rasul. Maka kata Rasulullah, itu tawakal yang salah. Ikat dulu kudamu, ikhtiar dulu untuk menjaga kudamu, maka engkau akan terlindung dari fitnah hilangnya kuda itu. Maka bertawakal kepada Allah itu juga ada tingkatannya. Kita ikhtiar lebih dahulu, kita berdoa lebih dahulu, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Julaib. Julaib ini orang yang dianggap pada masanya wajahnya ya pas-pasan sekali, kulitnya hitam. Dia tidak ada kegiatan apapun kecuali mengikuti majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang enggan untuk menjodohkan anaknya kepada Julaib ini. Julaib ini dianggap orang yang tidak memiliki nasab karena dia orang tuanya pun dia tidak tahu siapa itu. Tetapi dia dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Julaib ini ditanya oleh Rasul, Julaib, kamu ini nggak pengen nikah? Julaib itu menundukkan pandangannya, ya Rasul, siapa orang yang mau dengan saya? Nasab saja saya tidak tahu, keturunan siapa, orang tua saya saja tidak tahu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Julaib, kamu tidak pengen nikah? Kalau Rasulullah yang mengarahkan kami mau, bahasanya begitu. Hingga suatu ketika ada seorang penduduk di sekitar Rasulullah yang memiliki anak yang cantik, diantarlah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul datang, wahai fulan, bukannya engkau ini masih punya putri yang cantik? Ini orang tua ini senang, gembira, dianggap yang mau menikahi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ya Rasulullah, kalau masih, saya akan jodohkan putrimu ini dengan Julaib. Ini sang ibunda dan ayahandanya ini berdiri, ya Rasul, ini kan Julaib ini nggak ada keluarganya, wajahnya juga bukan begini-begini saja, dan nggak ada pekerjaannya lagi. Tapi tiba-tiba anak yang cantik ini keluar, ya Rasul, kami mau, karena itu perintah dari engkau. Maka begitu itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahlah Julaib ini dengan wanita cantik. Baru menikah di usia pengantin baru, ada panggilan untuk berjihad, membela agama Allah. Sang Julaib tinggalkan istrinya, pamit kepada mertuanya, pamit kepada istrinya, Rasul memanggilku untuk berjihad. Sehingga Julaib ini meninggal di medan perang. Maka dimandikanlah Julaib ini dan diangkatlah oleh para bidadari. Kenapa? Tawakal dia dalam hal menghadapi kehidupan. Jangan merasa kita ini orang yang paling susah. Jangan merasa kita ini orang yang paling terjepit dalam hidup ini. Allah sudah menakar urusan itu. Kadang kan anak muda sekarang ini pendek akalnya, merasa dia
baru melamar kerja tidak diterima 3 kali saja sudah merasa hidupnya ini tertutup. Padahal ada nabi yang ratusan tahun berdakwah, dia hanya punya jamaah yang segelintir. Maka menghadapi ujian itu yang pertama adalah tawakal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Maka di waktu subuh ada waktu untuk kita bertawakal kepada Allah dan berintrospeksi. Yang kedua, as-sabru, sabar. Sabar dalam menghadapi ujian ini. Sabar dalam kemiskinan, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar juga ketika kita diuji oleh Allah dengan harta yang luar biasa. Kita kalau diuji dengan kemiskinan, banyak yang lulus. Ya Allah, saya ikhlas nggak ada duit. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, tidak semua bisa lulus. Dititipkan oleh Allah harta yang berlebih, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk anak yatim. Dititipkan oleh Allah dengan harta yang banyak, dia tidak pernah berpikir untuk orang miskin. Padahal Allah memberikan penjelasan, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yat'ul yatim wala yakhudduhu 'ala ta'amil miskin. Ini orang salat tetapi salatnya banyak mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin. Maka yang kedua adalah as-sabru, sabar dalam menghadapi ujian ini, sabar dalam menghadapi kehidupan ini, sabar dalam menghadapi masalah yang diberikan oleh Allah. Ayub alaihi salam itu orang yang memiliki banyak kekayaan. Kekayaannya banyak sekali, tetapi suatu ketika dia diuji oleh Allah dengan penyakit yang mungkin sekarang namanya kusta. Penyakit yang menular, orang menjauhi dia, istrinya pergi, hartanya habis, anaknya wafat. Ketika diuji dengan kemiskinan yang sudah sampai jatuh pada tingkat bawah, setan datang menggoda Ayub. Ayub, sekarang tinggalkan Allah, ikut saya sembuhkan, saya kasih kekayaan yang banyak menurut kamu. Udah kamu tinggal minta apa? Kata setan ini menggoda Ayub. Tinggalkan Allah, ikut saya. Saya akan pulihkan semua penyakitmu, saya akan berikan harta yang luar biasa. Kamu tinggal minta, tapi tinggalkan Allah. Berkali-kali setan hadir, berkali-kali setan menggoda, tetapi apa yang terjadi? Ayub menjawab, justru saya malu kalau ujian yang sebentar ini menjadikan saya putus asa dari rahmat Allah. Justru saya senang dan berlapang dada, ternyata Allah masih menyayangiku dengan ujian ini. Maka ujian itu untuk menghadirkan kesabaran dan kelapangan dada, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang menyampaikan berita kepada Ismail ketika disuruh menyembelihnya. Anakku, aku berkali-kali mimpi menyembelihmu. Kalau yang mimpi Nabi itu udah pasti wahyu Allah. Kalau yang mimpi kita, jangan-jangan pekerjaan siang tadi belum selesai terbawa mimpi. Tapi kalau yang mimpi Nabi, maka itu menjadi wahyu. Disampaikanlah mimpi itu kepada Ismail alaihissalam. Ismail menjawab, qala ya abati f'al ma tu'maru an satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahandaku, kalau itu memang perintah dari Allah, maka mari kita bertawakal, semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Maka menghadapi ujian itu perlu kesabaran. Insya Allah dengan sabar ini akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Hanya tingkat kesabaran orang itu berbeda-beda. Tetapi jangan pernah berpikir sabar itu ada batasnya. Allah berikan mahkota kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahkotanya itu adalah kesabaran. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi ujian hidup adalah ad-doa,
berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Kalau manusia semakin diminta, semakin lari dari kita. Besok saya datang ke Pak DKM, Pak DKM, tolong saya pinjamin uang 200.000 saja, ya, dikasih. Besok lagi ketemu Pak DKM, saya, Pak DKM pinjam uang ya. Mukanya sudah mulai berubah tapi ngasih. Besok saya mau datang, DKM lihat saya sudah pergi duluan, pasti mau minta duit nih, atau mau pinjam uang. Itu manusia, semakin kita minta semakin lari. Tapi Allah, semakin kita memohon kepada Allah, semakin Allah dekat dengan kita. Ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka mohonlah kepada Allah dengan segala permohonan dan sebanyak-banyaknya permohonan. Jadi kita disuruh berdoa kepada Allah. Berdoa itu mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Berdoa itu mengakui bahwa kita ini hamba yang lemah. Maka ada kemuliaan dari doa itu, maka kita diperintahkan untuk berdoa. Para nabi dan para rasul mengajarkan doa, maka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada nabi yang doa dari putus harapan menjadi penuh kemuliaan. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ada doa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Para nabi dan para rasul mengajarkan doa, dan doa-doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, berdoalah kepada Allah. Kuatkan sepertiga malam, perbanyak qiyamul lail. Di situ ada interaksi dengan Allah tanpa hijab. Kita kalau sholat berjamaah bacaannya panjang sekali, tetapi begitu sholat sendirian pendeknya luar biasa itu. 1 menit sudah selesai 4 rakaat. Kalau pas berjamaah, wah, semua surat dibaca. Toha ma'anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Wah, biar dipanjang-panjangkan. Tetapi begitu sendiri pendek sekali. Padahal kalau kamu sholat, lihatlah jamaahmu. Kalau kamu sendiri, perbanyak itu bacaanmu. Jadi berdoa, berkomunikasi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, mengakui kelemahan kita, mengakui keburukan kita, mengakui kefakiran kita, adalah cara untuk keluar dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dia lupa bahwa Allah itu melihatnya. Banyak orang yang lupa bahwa Allah itu menjaganya. Ketika dia diuji dengan harta kekayaan, dia lupa dengan segalanya. Diuji dengan pangkat, dia lupakan yang lain. Tetapi begitu dia diberikan musibah, baru dia sadar tentang kekurangannya. Maka dengan berdoa, memohon Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kemuliaan kepada Allah, adalah bagian cara untuk menghadapi ujian dari Allah. Kemudian bagaimana cara menghadapi ujian ini? Kita bertafakur dan muhasabah. Kita berfikir, afala yatadzakarun, afala yatafakkarun. Kemudian kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Apakah dengan ujian ini menjadikan saya dekat kepada Allah, al-qaribu minallah, atau dengan ujian ini justru menjauhkan kita kepada Allah? Kemudian dengan ujian, menghadapi ujian, diperintahkan untuk menguatkan iman, menebalkan iman. Dengan ujian diperintahkan kepada kita untuk menyehatkan iman, karena iman itu perlu nutrisi, perlu asupan.
Jadi orang berpikir yang dapat asupan vitamin itu hanya jasmani kita, dengan makan yang enak, refreshing, memiliki saldo yang cukup, wah itu bahagia. Tapi itu jasmani. Rohani itu butuh asupan. Apa asupannya? Tadabbur Quran, zikrillah, kemudian al-muhasabah wa tafakkur. Itu asupan vitamin bagi hati kita. Agar apa? Agar hati ini tidak keras dan agar hati ini tidak berkarat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati manusia itu seperti kaca, bening sekali. Begitu dia berbuat dosa, maka keluar bintik-bintik di dalam hati itu seperti kaca yang sudah mulai buram. Kalau bintik dan kotoran di dalam kaca itu tidak diperbaiki, tidak dibersihkan, maka akan menjadi qalbun marid, hati yang sakit. Dia tertinggal sholat jamaah, dia biasa saja. Dia tidak bersedekah, biasa saja. Dia tidak berpuasa, biasa saja. Dia tertinggal dari qiyamul lail, biasa saja. Berarti ini hatinya al-marid, al-qalbun marid, hatinya sedang sakit. Maka kalau hati yang sedang sakit tidak diobati, kata Imam Al-Ghazali, akan menjadi qalbun mayit, hati yang mati. Kalau sudah hati yang mati, dia tinggalkan perintah Allah, biasa saja. Dia tidak salat, biasa saja. Dia tidak berzakat, biasa saja. Kenapa? Hatinya sudah mati. Maka perbaiki dengan tafakur, tadabbur, kemudian qiyamul lail, kemudian dengan menjaga keistiqomahan. Maka tafakur, muhasabah itu penting, dan menguatkan iman itu penting. Yazidu wa yanqus. Iman kita ini naik turun. Kalau naik sedikit, kalau turun banyak. Tapi imannya para nabi semakin diuji oleh Allah, dalam keadaan apapun semakin naik. Tapi imannya malaikat itu flat, tetap saja. Dari dia diciptakan sampai nanti diwafatkan, imannya tetap. Kalau para nabi dan para rasul diuji dalam bentuk apapun, imannya akan naik. Kalau kita yazidu wa yanqus, maka perbarui iman kita. Jadidu imanana wa kaifa nujaddidu imanakum, la ilaha illallah. Sering banyak kalimat la ilaha illallah lafazkan untuk memperbaiki dan memperbarui hati kita. Kemudian menghadapi ujian ini, tubu ilallah wa taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ya Rob, ternyata saya membawa makanan yang haram dari tempat kerja saya dan keluarga saya menikmatinya. Ampuni kami ya Rob, maka kami bertaubat kepadamu. Tubu illallah wa taubatan nasuha. Ya Rob, hati kami sering jauh darimu, lisan kami kotor dan sering menyakiti orang lain, maka tubu illallah wa taubatan nasuha, kami bertaubat kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, hati kami merasa paling ujub dan bangga dengan semua yang ada, sehingga lahir semua ini yang paling hebat saya, yang lain tidak ada yang hebat kecuali saya, yang paling benar saya, yang lain salah semua. Maka kami bertaubat kepadamu ya Rabb. Tubu illallah wa taubatan nasuha. Maka kalau ada bibit-bibit kita merasa paling hebat, bibit di dalam hati ini kita merasa paling benar, segera kita bertaubat kepada Allah. Karena itu setan sedang masuk ke dalam relung kita, merasa kita paling hebat, merasa kita paling sukses, merasa kita paling benar, merasa yang lain salah dan kita yang paling hebat, pengen dihormati. Segeralah bertaubat kepada Allah, memanage hati kita. Tubu ilallah wa taubatan nasuha. Kemudian bagaimana kita menghadapi ujian hidup? Ikhlas lillahi ta'ala, ridha terhadap keputusan Allah. Allah sudah mentakdirkan dan menuliskan segala bentuk
apa yang akan kita lakukan itu? Rubah dengan doa dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua manusia diuji oleh Allah. Jadikan waktu subuh waktu untuk bermuhasabah, waktu untuk bertafakur, sehingga ujian demi ujian yang kita lalui menebalkan iman kita. Ujian demi ujian yang kita lalui menjadikan kita taqarrub ilallah. Ujian demi ujian yang kita lewati menjadikan kita bertawakal kepada Allah. Yang dekat dan ujungnya adalah kita menjadi manusia yang taqarrub ilallah, dekat kepada Allah dimanapun berada dan di mana tempat dan di mana keadaan. Hadirin, sedikit yang dapat saya sampaikan, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab jika ada tanya jawab atau diskusi. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Kalau tidak ada jam 9 saya sudah harus sampai di bandara. Tidak harus bertanya, menambah, mengkritik, memberi masukan itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi ujian ini, sering memang kita dengar bahwa bagaimana cara membedakan bahwa hal yang kita hadapi itu merupakan ujian atau mungkin sebaliknya yang di luar sana bahwa ini jangan-jangan merupakan azab. Jadi untuk membedakan itu apa itu? Baik, yang bisa membedakan adalah ukuran hati kita. Kita sendiri yang mengukur. Kalau azab kan cobaan yang menimpa karena kita lalai dari perintah Allah. Umat-umat terdahulu juga ada yang diazab oleh Allah. Ada kaum Ad, kaum Thamud itu diazab oleh Allah. Jadi umat para nabi terdahulu itu begitu bermaksiat, itu azab langsung diturunkan. Ada kaum yang melakukan penyimpangan seksual. Para nabi sudah mengingatkan, nabinya sudah mengingatkan, tetapi ketika diingatkan dia tidak mau, maka azab itu langsung turun seketika. Di balik buminya dihujani dengan batu. Tapi umat Rasulullah SAW ketika dia bermaksiat, azabnya ini ditangguhkan karena cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Apa bukti cinta Allah kepada Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah saja bersolawat kepada Rasulullah itu ketika kita mendapatkan cobaan. Jadi cobaan itu hadir karena kelalaian kita. Tetapi ujian itu bisa untuk menebalkan kita, menebalkan iman kita, bisa untuk menambah keimanan kita, bisa untuk menguji kapasitas keimanan kita dan menaikkan iman kita. Dari mana mengukurnya azab dan cobaan itu? Tidak bisa diukur oleh orang lain, tetapi dari hati kita melihat kacamata itu dengan tafakur dan tadabur tadi. Ternyata ini ujian dari Allah. Oh, ternyata ini azab dari Allah karena saya bermaksiat kepada Allah. Dan orang tidak akan melihat itu azab atau ujian, tetapi yang bisa mengukur adalah diri kita. Makanya ketika menghadapi ujian itu kita disuruh tafakur dan muhasabah tadi agar mampu memilah, ternyata ini kita sedang diazab oleh Allah. Ternyata kita ini sedang diuji oleh Allah. Dan itu yang mampu mengukur adalah kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, wallahu a'lam bishawab.
Baik. Baik. Iya. Ini kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semua orang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat. Kalau kamu punya jabatan, berbuatlah dengan tindakanmu. Tapi begitu kamu jadi rakyat, berbuatlah dengan doa. Karena itu bagian dari lemahnya iman kita. Kalau semua orang menafsirkan dengan tindakan, wah bahaya. Di Sudan itu Pak, ada daerah namanya Sudan. Itu semuanya muslim, hafal Quran. Perang saudara nggak selesai hari ini. Karena dia menafsirkan dengan tindakan tadi. Maka ketika ada kezaliman, boleh kita mengkritik, boleh. Tetapi kritik dengan cara yang baik. Kalau memang kita mau demo saja nggak apa-apa. Tetapi demo itu tidak sampai melanggar hukum. Banyak kejadian dalam konsep kepemimpinan di dalam Islam. Jangankan kepemimpinan sekarang, Pak. 4 sahabat pengganti Rasulullah itu hanya 1 yang wafatnya tidak terbunuh. Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan dengan siapa? Umar terbunuh atau tidak? Utsman terbunuh atau tidak? Ali terbunuh atau tidak? Itu yang dekat dengan Rasulullah. Apalagi kita yang sudah jaraknya jauh dengan Rasulullah SAW. Dalam sejarah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah ini juga banyak pertentangan. Jadi gap di dalam pemerintahan itu sudah pasti ada, karena tidak semua menghadirkan kepuasan. Tetapi dalam menghadapi itu diujilah kebijaksanaan kita. Memberi masukan, menulis di media, memberi masukan, membuat kolom redaksi apa yang bisa dimuat, atau kita berdemo dengan cara yang baik, dan itu sah-sah saja, dilindungi oleh negara. Yang jelas ketika kita berbuat dalam urusan tertentu tidak melanggar aturan hukum Allah dan melanggar hukum aturan negara, gitu saja. Suatu ketika orang datang ke saya, dia mengaku memiliki senjata AK-47 yang banyak. Dia tidak memakai pakaian muslim, tapi banyak berbicara agama. Itu yang pada waktu itu terkait dengan mahat yang musim-musim orang diculik, kemudian musim orang tidak pulang-pulang karena dibaiat. Ada yang terkontaminasi dengan gerakan-gerakan NII itu. Saya menjadi tim konseling untuk gerakan orang-orang yang terlanjur masuk NII itu. Itu diuji, itu doktrinya adalah melawan negara. Coba, negara ini tauhid, negara ini kafir. Wah, datang ke saya berkali-kali, pokoknya negara ini tauhid, negara ini kafir. Saya dari mana ini meluruskannya ini? Ternyata ada psikologis yang perlu diperbaiki. Ketemu saya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, besok sudah kembali menjadi marbot masjid. Ketemu dengan saya ini siap berjuang di jalan Allah. Ternyata belajar agama itu juga harus kepada guru. Kalau menafsirkan yang salah akan menjadi masalah. Buktinya banyak gerakan itu, termasuk kita menyikapi pemerintahan. Tapi orang yang berpikir bahwa ada suatu hal yang memang perlu diperbaiki, itu udah luar biasa. Kayak Bapak tadi berpikir, saya dalam pemerintahan ini berarti punya naluri yang tajam untuk memperbaiki itu semua. Maka kita perbaiki yang memang tidak baik sesuai dengan takaran kita, sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada ukuran dan urutannya saja. Ustaz nyampaikan tadi kan
urutannya itu tawakal dulu ya kan? Tawakal, sabar, doa, sabar. Nah, barangkali kalau saya melihat prosesnya tidak tawakal dulu kan? Kalau saya nih, kalau saya lihat struktur ayat misalnya begini, ma'asowamin musibatin illa biiznillah. Jadi sebuah ujian ini musibah dia, konteksnya permasalahan itu semua dengan izin Allah. Tadi konteksnya terpilihnya sang jenderal, terpilihnya Mulyono, itu semua dengan izinnya. Dengan izin Allah. Ya, nah itu contoh misalnya. Tapi ketika ketika kita melihat surah Al-Baqarah tadi, ya struktur ayatnya misalnya ya alladzina amanu sta'inu bis-sabri. Ya alladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Terus di ayat berikutnya itu ada 5 ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf minal ju', nah itu masalah hati, khawatir, cemas, ya kan, takut. Kemudian minal khauf, nah ini kelaparan, kekurangan materi. Ya, ada 5 sampai nanti kematian, wanaqsi minal amwal wal anfusi wat thamarat, termasuk makanan, ujian. Nah, karena prosesnya ini kenapa saya ini sabar? Karena ini proses kan. Kalau menurut saya itu sabar itu pertama kita dapat ujian, apakah itu nanti ada? Ya kita lihat itu sebenarnya prosesnya harus dituntut sabar dulu. Jadi menghadapi itu sabar itu proses. Kemudian baru kalau kita melengkapi dengan tadi ada ikhtiar dulu, kemudian baru tawakal. Walaupun pada saat yang sama bisa tawakal itu bisa seketika berserah diri kepada Allah. Tapi pada intinya itu sabar itu proses yang harus dilalui. Begitu mendengar atau menghadapinya itu sudah proses sabar sampai akhir, sampai selesainya masalah. Jadi urutan kalau menurut saya sabarnya dulu yang diutamakan atau yang pertama tuh. Kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memaknai ayat itu tidak tekstual. Ada asbabun nuzul, ayat itu turun. Kalau hadis kan ada asbabun nurun. Contohnya begini. Tadi mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaka lakabiratu ila 'alal khasiin. Imam Jamaluddin ketika mengutip tafsir Jalalain mengatakan begini. Apa yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dari segala yang tidak diridhoi. Kemudian Imam Al-Baydhawi ketika menjelaskan ayat itu dia mengutip kitab Anwaru Tanzil wa Asratu Ta'wil. Jadi memahami ayat itu ada ta'wil karena ayat satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan, bahwa dalam ayat itu sebenarnya perintah kepada teguran kepada orang Yahudi yang memang ketika dia mendapatkan kebahagiaan dia ingat kepada Allah, tetapi ketika dia dapat musibah baru dia juga lalai kepada Allah. Ketika dia mendapatkan musibah baru dia ingat Allah, tapi begitu dia mendapatkan nikmatan dia jauh dari Allah. Jadi ayat itu sebenarnya teguran itu. Bagaimana cara mendudukkan urutan-urutannya? Manusia itu memiliki urutan masing-masing. Ada orang yang diuji berkali-kali baru bisa bertawakal. Ada yang diuji oleh Allah, dia juga tidak pernah memohon kepada Allah. Ada yang diuji oleh Allah, tidak juga dia tafakur. Kalau urut-urutan, yang lebih tua lebih paham lah ngurutin itu. Mana yang paling baik dulu, mungkin saya harus bertawakal dulu atau berdoa dulu. Itu makna bimakna, pribadi bil pribadi. Jadi yang jelas ketika diuji oleh Allah kamu disuruh berikhtiar, kamu disuruh bertafakur, kamu disuruh berdoa, kamu disuruh bertawakal kepada Allah. Kalau pakai makna tekstual dari hadis Rasulullah, kita disuruh doa, ikhtiar, baru tawakal. Tetapi urusan hati ternyata tidak bisa diurutin, karena ada madrasahnya masing-masing hati itu, ada ukurannya masing-masing. Kita ini mau kemana dulu?
Kadang kita nyalain orang, kamu jangan begitu, ibadahnya itu salah, tetapi dia bisa bahagia dengan ibadah itu. Ada urutannya itu. Pak, ada orang yang sholatnya itu Pak pindah-pindah dari masjid ke masjid, itu menurut Bapak sesat enggak? Saya tanya, di mana titik sesatnya itu? Oh, dia ibadahnya dengan kebahagiaan begitu. Ada yang zikirnya kenceng-kenceng Pak, ya jangan juga dilarang gitu. Nanti kalau dia tahu makna zikir yang sebenarnya mungkin nggak kenceng, kasih ilmu dulu. Tapi kan nggak mungkin diurutkannya, dilarang dulu. Jadi ada ukurannya, metodologinya. Makanya sebelum belajar fikih perlu belajar usul fikih. Ketika belajar Quran perlu juga belajar tafsir. Ketika kita belajar tafsir wajib belajar ilmu bahasa, ilmu bayaan, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sorof. Urut itu. Tapi kalau urusan hati, yang tua lebih tahu urutannya. Tetapi Allah bisa mengukur urut-urutannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin, ada kata yang menyakiti, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salahnya karena kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah